Allah sudah menceritakan di ayat per ayat pada surat Al-Qadar tentang keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar. Lalu siapa orang yang bisa mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar itu? Yaitu orang yang bersih hatinya. Orang yang bersih hatinya. Menurut Islam, bersih tidak cukup sekedar hatinya yang bersih, tapi juga lahirnya yang bersih. Maka mari kita upayakan, kita bersihkan lahir batin. Allah jelas perintahkan kepada Rasulullah, nanti dibuka, dicari dalam juz 30. Wasiyabaka fatahhir, dan bersihkanlah pakaianmu. Pakaian itu tampak dari luar. Apakah pakaian sekedar baju, celana? Bukankah pakaian itu apa yang tampak dari luar? Mungkin jabatan sehingga kita tambah gagah, mungkin pakaian sehingga kita tambah cakep, mungkin rumah kita sehingga tambah berwibawa, mungkin kendaraan kita sehingga kita lebih nyaman. Ini pakaian. Disuruh bersihkan apanya? Tidak sekedar bersih lahirnya saja, bukan sekedar dicuci, bukan sekedar digosok, dicat, tapi betul-betul bersih dalamnya juga. Dari mana asalnya, dimanfaatkan untuk apa, kena najis apa tidak pakaian yang kita pakai ini, kita bersihkan. Dan bersih lahir adalah bersih yang tampak oleh mata, tercium oleh hidung, bahkan mungkin teraba oleh tangan. Kasar, ini kurang bersih, itu kok kotor, gak nyaman, gak indah, gak elok dipandang mata. Wah, aromanya kurang wangi, wah ini baunya gak enak, mana yang kena kotoran. Ini kotor bisa dirasakan oleh panca indera kita. Ini adalah bersih lahiriah. Bersih lahiriah tidak terjamin, maka kesehatan jasmaniah juga tidak terjamin. Tapi apakah kebersihan badan menjamin kebersihan hati? Juga belum tentu. Maka diperintahkan oleh Allah untuk berusaha menanamkan hati kita ini agar selalu bersih. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mukhlis. Apa mukhlis itu? Bersih hatinya, tidak mengharapkan pujian, tidak mengharapkan nilai, tidak mengharapkan imbalan apapun. Mukhlis karena Allah. Ini orang yang suci hatinya. Bahkan Rasulullah mengatakan, yuk kita coba semuanya berdiri. Bapak ibu di rumah berdiri, adik-adik berdiri, ikuti gerakan dan kata-kata saya. Yuk semua ikuti supaya tidak lemes. Ya, yuk bangun berdiri. Ikuti tangan saya, gerakan saya dan ucapan saya. Ya, oke, siap. Oke, tangan ke depan. Iya. Oke, diangkat telunjuknya bareng. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mari kita tirukan artinya. Innallaha, sesungguhnya Allah itu la yanzuru, tidak melihat ila suwarikum, bentuk-bentuk lahiriah kamu, wa ajsadikum, dan bentuk-bentuk jasmanimu. Walakin yanzuru, dan sesungguhnya Allah itu hanya melihat ila qulubikum, hatimu. Hati siapa yang dilihat oleh Allah? Hati yang bersih. Setelah Allah melihat hatinya yang bersih, maka wa a'malikum, akan dilihat amalnya.
Amalnya murni untuk mencari ridho Allah, atau hatinya punya harapan yang lain. Wah, mumpung ini saya dilihat orang banyak, wah saya harus cakep. Wah, ini mumpung calon mertua saya ikut, saya harus khusyuk sholatnya, harus fasih bacaannya. Wah, mumpung saya dekat dengan pacar saya, puasa ini, bibir saya tak buat sekering-keringnya biar dikira puasa, padahal tadi habis jajan. Ini hatinya nggak bersih. Allah nggak melihat hati yang seperti ini, bahkan Allah membenci. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini bisa untuk menjadikan adik-adik kita, cucu kita untuk menghafalkan metode menghafal hadis. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Ada lanjutannya, nanti kita lanjutkan hadisnya. Hanya satu kata tapi diulang 3 kali. Kita ulang, yuk bareng. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa ajsatikum balaki yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, mudah kan? Ini syarat untuk mendapatkan ridho ilahi. Apa? Hati yang tulus. Karena Allah hanya melihat hati dan perbuatan yang didasari dengan hati itu, tidak dengan nafsu. Maka bersih lahir perlu dan sangat penting untuk menunjang kesucian hati. Kesucian hati sangat vital karena untuk meraih ridho ilahi. Salat pakaiannya nggak suci, nggak sah. Baik pakaian, tempat, sarana untuk ibadah nggak suci, maka salatnya tidak sah. Nah, oke, hadisnya bisa bersambung. Jamaah rahimakumullah, Bapak Ibu yang ada di rumah, sambil menanti waktu buka, tinggal beberapa menit lagi, 10 menit lagi kita buka puasa. Rasulullah melanjutkan hadisnya itu. Yo, ikuti, telunjuknya ke atas semua. Ya, bareng ya yang keras, at-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna. Rasulullah sampai 3 kali menyebutkan itu. Takwa itu di hati. Jadi untuk meraih keutamaan Lailatul Qadar perlu persiapan hati yang bersih. Untuk mendapatkan ridho ilahi perlu tempat yang bersih di masjid, lahir batinnya bersih, sehingga orang melihat kita, orang muslim itu selalu nyaman, tidak kumuh. Walaupun orang yang kelihatan kumuh belum tentu kotor hatinya. Orang yang kelihatan bersih, perlente, gagah juga belum tentu bersih hatinya. Sebagai gambaran, orang yang ada di sawah, mereka mencetak batu bata, badannya belepotan dengan lumpur, tapi dia belepotan dengan tanah yang suci. Tanah itu suci, walaupun badannya penuh dengan lumpur. Itulah perbedaan antara kesucian. Maka setiap langkah kita niatkan ibadah karena Allah, untuk meraih muttaqin sebagai buah dari puasa. La'alakum tattaqun, sehingga ketika kita selesai puasa, kita kembali suci dan menjadi pemenang. Siapa pemenangnya? Yaitu orang yang bertakwa. Apa jaminan orang bertakwa? Allah sudah menyebutkan dalam surat Az-Zumar ayat 73 dan 74. Mari kita baca, kita buka bareng-bareng ayat Qur'annya. Ya.
Sudah ketemu? Surat nomor 39 ayat 73. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidun. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah, dibawa ke dalam surga berombong-rombongan bersama ayah, ibu, anak dan seluruh keluarganya. Senang enggak seluruh keluarga masuk surga? Sehingga apabila mereka sampai ke surga, pintu-pintu surga sudah dibuka dan malaikat penjaga surga berkata, "Salamun alaikum." Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadamu. Berbahagialah kamu, maka masuklah ke surga dengan sesukamu, kekal di dalamnya. Lalu Bapak Ibu nanti akan menjawab, wa qalu alhamdulillahi alladzi sadaqana wa'dahu wa awrasana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasya' fa ni'ma ajrul 'amilin. Bapak Ibu menjawab, segala puji bagi Allah yang telah memenuhi janjinya kepada kami dan telah memberi kepada kami tempat ini, dan kami diperkenankan menempati surga ini sesuka kami, maka surga itulah sebaik-baik balasan bagi orang yang beramal. Bapak Ibu, semoga kita bersama-sama masuk surga, ikut rombongan yang selamat masuk surga, dijamin Allah selamat dunia dan akhirat. Demikian apa yang bisa saya sampaikan sedikit tentang jaminan Allah dengan memberikan sarana keutamaan malam Lailatul Qadar dengan sarana Al-Quran, dan kita diwajibkan mensucikan hati dan kita berusaha untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Banyak salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.